Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilta Aginta Lila, NIM 212101010101. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan siklus penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tindakan kelas, terdapat 4 tahapan, yaitu pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, ketiga, pengamatan, keempat, refleksi. Nah, tahapan yang pertama dan kedua, yaitu perencanaan dan pelaksanaan, telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan yang berikutnya, yaitu pengamatan dan refleksi. Kemudian, apa sih yang dinamakan dengan pengamatan ini? Yaitu pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengamat. Pengamat bisa dari teman sejawat atau guru sendiri. Pada tahap ini, pendidik pelaksana mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. Pengamatan dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan kelas dengan melakukan pencatatan, perekaman, dokumentasi pada gejala-gejala yang muncul pada saat pelaksanaan tindakan. Kemudian, pengamatan berisikan langkah-langkah proses pembelajaran, perencanaan tindakan, dan langkah-langkah tindakan. Selanjutnya, pengamatan ini dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan. Dan pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Keduanya memperoleh proses berlangsung dalam waktu yang sama. Pada saat tahapan ini, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Bisa dikatakan dalam proses pengamatan ini terjadi 2 kejadian, yaitu bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan bagaimana proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Nah, dalam tahap pengamatan ini, itu bisa berbentuk checklist dan bisa berbentuk anekdot. Dan bisa juga berbentuk lembar observasi. Nah, kemudian refleksi. Apa sih yang dimaksud dengan refleksi ini? Yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Dalam tahap ini, pendidik berusaha untuk menemukan hal-hal yang sudah dirasakan memuaskan hati karena sudah sesuai dengan rancangan dan secara cermat mengenali hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Pada tahap refleksi, peneliti juga perlu untuk mengungkapkan hasil penelitian dengan mengungkapkan kelebihan dan kekurangannya. Jika peneliti tindakan dilakukan melalui beberapa siklus, maka dalam refleksi terakhir peneliti menyampaikan rencana penelitian berikutnya. Refleksi ini hendaknya mengungkapkan kendala pada tahap pertama dan kekurangannya, sehingga pada tahap berikutnya bisa memperbaiki penelitian tindakan. Pada tahap ini juga berisikan tentang perubahan perilaku peserta didik, kemudian pengumpulan data, dan pengukuran. Nah, kemudian ada juga model Kurt Lewin. Nah, dari beberapa model yang ada dalam
penelitian tindakan kelas ini, saya mengambil 2 model saja, yaitu model Kurt-Lewin yang pertama. Nah, bisa dilihat dari PPT ini ada gambar seperti spiral. Nah, yang dimaksud spiral di sini yaitu dimulai dari titik dan titik tersebut melingkari titik yang ada. Jadi berputar. Nah, pada model Kurt-Lewin ini itu terdapat 4 tahapan, yakni planning atau perencanaan, yang selanjutnya yaitu acting, pelaksanaan, yang ketiga observating, pengamatan, dan kemudian refleksi. Nah, tahapan ini berputar secara spiral, dan model ini adalah model yang paling mudah dan paling sederhana. Nah, selanjutnya ada model kemis atau model yang kedua yang saya ambil dari beberapa model. Nah, dalam model ini itu terdapat 2 siklus. Nah, model ini juga model yang lebih detail, model yang lebih rinci, model yang lebih jelas dari model sebelumnya yaitu Kurt-Lewin. Nah, dalam tahapan yang pertama dalam model kemis ini yakni ada perencanaan. Nah, dari perencanaan ini pendidik bisa merencanakan dari mulai strategi pembelajaran, metode pembelajaran, terus media apa yang digunakan, alat, sarana, dan prasarana yang akan digunakan. Nah, kemudian berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini, rencana yang awal sudah direncanakan sebelumnya itu diimplementasikan dalam tahap ini. Nah, kemudian berlanjut ke tahap berikutnya yaitu pengamatan. Dalam pengamatan ini, pendidik itu melakukan proses pembelajaran dan pengamatan juga. Nah, di samping dia mengajar, dia harus mengobservasi peserta didik. Mungkin dari peserta didik tersebut mengalami gejala atau kendala pada saat proses pembelajaran. Nah, kemudian dari gejala tersebut bisa direfleksikan. Nah, refleksi ini kan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau dirasa refleksi ini sudah tercapai indikator pembelajarannya, itu bisa dilakukan siklus kedua. Nah, siklus kedua ini untuk meyakinkan bahwa tindakan sebelumnya itu memang sudah berhasil atau mampu menyelesaikan masalah yang ada. Nah, kemudian kita langsung ke siklus kedua, yaitu perencanaan. Nah, dari perencanaan sebelumnya, kita bisa merencanakan kembali jika penelitian tersebut mengalami ketercapaian yang kurang. Nah, kita bisa merubah mulai dari metode, strategi, atau media yang digunakan. Kemudian dilaksanakan kembali dalam tahap pelaksanaan, kemudian diobservasi lagi, dan direfleksi lagi. Nah, jika dalam refleksi siklus kedua ini dirasa sudah cukup,
bisa diberhentikan pada siklus 2 saja. Nah, dirasa kayaknya kurang nih penyelesaiannya. Nah, itu bisa dilakukan siklus ketiga. Nah, begitupun seterusnya. Nah, kemudian ada tahapan penelitian tindakan kelas. Nah, dalam tahapan PTK ini dijelaskan mulai dari awal penelitian, bahkan bisa dikatakan sebelum. Jadi mulai dari proses ingin meneliti sampai terselesaikan masalah yang ada. Nah, mulai dari identifikasi masalah atau refleksi awal, kemudian perumusan masalah, selanjutnya indikator keberhasilan, kemudian kajian teori dan empiris, dilanjutkan oleh hipotesis tindakan, dan dilanjutkan perencanaan tindakan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian turun ke bawah itu melaksanakan tindakan dan observasi secara bersamaan karena bisa dilakukan dalam waktu yang sama. Nah, kemudian adanya analisis data. Nah, analisis data ini bisa dihasilkan dari lembar observasi yang sudah disediakan oleh pendidik. Bisa juga dari pengumpulan checklist atau anekdot yang telah disediakan sebelumnya. Nah, kemudian dari situ pendidik tersebut bisa menilai apakah indikator keberhasilan ini sudah tercapai atau belum. Nah, ada dua kemungkinan. Nah, dari dua kemungkinan ini juga terjadi dua hal yang berbeda, yaitu jika indikator keberhasilan tercapai, itu penelitian tindakan kelas yang kita lakukan itu bisa selesai atau diberhentikan. Nah, kemudian jika pada indikator keberhasilan belum tercapai, bisa dilakukan refleksi. Nah, dari refleksi ini, jika belum bisa tercapai, itu bisa dilakukan siklus kedua. Siklus kedua belum tercapai juga, dilakukan siklus ketiga. Begitupun selanjutnya. Mungkin ini penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.